Teman-teman, sekarang saya mau cerita tentang sepeda motor yang sudah menemani perjalanan saya mungkin hampir separuh Indonesia. Jadi selama 6,5 tahun, ini sekarang Januari 2022, motor ini sudah menempuh perjalanan ya, dari kalau pulau itu Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores sampai Larantuka itu pernah. Sampai Larantuka 1 kali, sampai Sape 2 kali. Kalau Bali mungkin 4 atau 5 kali. Lombok 3 kali. Tapi yang tembus sampai Larantuka itu 1 kali. Kalau ke barat pernah saya pakai sampai Aceh, Sabang. Dari saya lewat jalur barat, Jakarta, Lampung, Bengkulu, lewat Krui, kemudian menyisir pantai barat, kemudian Mandailing Selatan, Mandailing Utara, kemudian Sipirok, Taruntung, Danau Toba, Tapak Tuan, Subuh Salam, terus menyisir pantai barat sampai ke Banda Aceh, kemudian menyeberang ke Sabang. Kalau ke barat yang lain pernah sampai Bangka ya, Palembang juga, Bangka juga pernah. Nah, kalau ke Sulawesi, tahun pertama kali saya pakai itu Mei 2016. Itu saya keliling Sulawesi dari Makassar, Manado, Kendari, Makassar. Kemarin 15 November 2021 motor ini saya pakai touring ke Maluku. Saya start dari Ambon, jadi saya keliling Pulau Ambon, kemudian ke Tual, mampir ke Pulau Banda. Di Pulau Banda sih motor nggak turun ya, karena kapal transit aja. Jadi saya turun transit 6 jam, 7 jam itu saya transit jalan-jalan. Kemudian ke Pulau Seram, ke Pulau Sula, itu di Pulau Sula juga transit dalam perjalanan dari Ambon ke Ternate. Sampai Ternate, Maluku Utara, itu saya dari Ternate ke Pulau Tidore, ke Halmahera, kemudian ke Pulau Morotai. Dari Morotai kembali ke Halmahera, lewat lintas Halmahera Utara, jalannya mulus. Kemudian nyebrang ke Ternate, dari Ternate kemudian menuju Bitung. Nah, dari Bitung, Sulawesi, kemudian saya lintas Sulawesi lagi. Yang belum nih Kalimantan sama Papua. Kalau Kalimantan tuh sebetulnya udah planning dari beberapa tahun yang lalu, tapi banyak kendala ya. Sempat mau berangkat sakit, mau berangkat ada asap, terus terakhir ada pandemi, jadi nggak bisa masuk. Belum sempat lagi planning ke Kalimantan. Jadi setelah 56.000 km saya mau cerita nih, kira-kira selama 6,5 tahun berpetualang dengan sepeda motor Matic ini, kira-kira ceritanya gimana, apa saja, oke? Ini motornya Suzuki Burgman 200cc. Ini aslinya 200 cc, cuman saya tulis 250. Nggak ada maksud apa-apa sih, cuman supaya kalau di mall itu bisa parkir, ada tempat parkir khusus ya. Bukan bermaksud mau minta diistimewakan, tapi karena bodinya yang bongsor tuh kalau masuk ke parkiran motor sama yang lain tuh keluar masuknya susah. Jadi biasanya gangnya sempit-sempit gitu, karena biasa untuk motor kecil. Nah, kalau ini masuk, satu masuk keluar masuknya susah, kadang mengganggu motor lain mau keluar masuk jadi repot.
Jadi saya mau cerita motor yang ini dulu, yang 200 cc. Kalau yang sebelahnya itu 400 cc. Ini 400 cc. Nanti kapan-kapan cerita sendiri soal yang itu. Ini lampu tembak. Karena lampu aslinya itu pakai halogen, pakai H7, jadi kalau perjalanan malam kurang memadai. Nah, ini stiker-stiker ini, ada oleh-oleh dari Om Hans di Bali, dan ini oleh-oleh waktu ke jalan-jalan ke Swiss. Nah, jadi kalau soal spek udah banyak ya di YouTube, banyak yang udah mengulas, tapi ini punya saya sendiri. Ini saya tambahin handguard. Ini karena dulu nasihat dari seorang biker yang dokter ya, dia dokter bedah tulang. Motornya dikasih handguard pak, karena saya sering mengoperasi itu orang tabrakan motor tuh jari-jari tangannya pecah. Ya sekedar advice saja buat teman-teman ini yang suka touring atau suka motoran, mungkin menggunakan handguard yang mumpuni itu sangat bermanfaat. Dan ini handguardnya udah lecet, kemarin jatuh di Sulawesi, di Buol ini jatuh. Nah, ini juga lecet. Ini oleh-oleh dari Sulawesi kemarin. Ini juga pecah, ada yang pecah. Harus dirapikan lagi, knalpotnya lecet. Harus dirapikan lagi. Ini bagian belakang saya kasih box yang ukuran 46 liter. Dan sampingnya nggak ada apa-apa lagi. Jadi tidak banyak modifikasi ini motor ini. Jadi benar-benar tambahannya itu yang dibutuhkan aja kalau untuk touring. Saya cerita ada dua. Setiap motor itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi akan saya ceritakan pengalaman saya apa adanya. Pertama tuh motor ini bisa muat barang banyak. Mulai dari yang kecil dulu ya. Ini ada kotak kecil. Ini saya pakai untuk kunci gembok sama kanebo. Kanebonya udah nggak jelas nih, tapi masih bisa dipakai. Ya, di sini. Kemudian di sini ada konsol juga, bisa muat barang, selempet ini kaos glove, masker segala macam bisa masuk sini, dan ada colokan charger di sini. Tarik kabel langsung ke holder sini. Itu yang bagian depan. Nah, kemudian bagasinya. Ini bagasinya gede banget. Ini isi 50 liter. Jadi banyak sekali barang yang bisa masuk. Jadi konsol depan, bagasi ini ditambah box 46 liter ini, motor ini bisa memuat kapasitas itunya bisa 100 liter. Jadi bagasinya 50 liter itu sama dengan set box motor-motor adventure yang kanan kiri 25 liter kali 2. Kelebihan yang lain itu joknya. Ini joknya lebar banget. Jadi, dan ini udah saya modifikasi ya. Ini udah saya tambah spon di sini. Karena dulu trepes gini. Jadi kalau ngerem tuh melorot. Nah, ini saya naikkan sedikit. Jadi pantat itu bisa ngeplak di sini. Kemudian saya kasih punuan. Ini pertama untuk sandaran punggung saya di sini. Nah, di sini untuk menahan istri kalau bonceng, kalau mengerem itu untuk menahan supaya nggak neken ke depan. Bos, tempatnya lebar banget. Nah, ini istri paling suka kalau touring pakai motor ini karena joknya nyaman. Ini duduk 2 jam, 3 jam aja masih pantat masih enak. Kelebihan yang lain tuh tangki bahan bakar.
Ini muat 10,5 liter. Dengan kapasitas tangki yang besar, itu membuat motor daya jelajah motor ini cukup jauh. Tadi seliter bisa 28 kilo, jadi kalau 10 liter motor ini bisa menjelajah 280 km. Kalau di Pulau Jawa soal kapasitas tangki itu tidak menjadi masalah, karena di Pulau Jawa itu pompa bensin rapat. Tetapi kalau di luar Jawa, di Sulawesi, tahun 2016 saja waktu saya pertama ke sana itu ada pompa bensin itu, antar pompa bensin dari satu tempat ke tempat lain itu jaraknya 150 kilo. Jadi kalau kapasitas bensinnya kecil itu harus membawa bensin cadangan. Kemarin di Seram aja masih ada jarak pompa bensin satu dan kedua itu dari Wahe sampai sesudah Pantai Ora itu berapa ya? 200 kilo kayaknya. Kemudian yang lain itu karena cc-nya kecil. Jadi dengan cc yang kecil itu kalau naik ferry itu biayanya masih murah. Kalau nggak salah kena golongan 2. Jadi yang sampai golongan 1 atau 2 ya? 2 sampai 250 cc. Karena kalau sudah di atas 250 sampai 500 cc itu tarifnya bisa 2 kali lipat. Apalagi di atas 500 cc. Nah, itu berkali-kali lipat. Jadi kalau kita naik ferry ongkosnya murah. Ini keren nih, banyak ditanamin, ada pot tanaman. Baru kali ini ada ferry dikasih pot tanaman, tuh lihat. Kelebihan yang lain tuh bensinnya irit. Pemakaian bahan bakar 28 liter, 28,3 km per liter. Irit ini motor ini. Nah, sekarang bicara kelemahan motor ini. Yang pertama adalah soal ban. Ya, karena bannya kecil, bahkan belakang itu ring 12. Maka yang pertama, motor ini nggak bisa dipakai buat touring di jalan jelek. Maksudnya jalan jelek itu tanah ya. Kalau sudah ketemu tanah, apalagi lembek, dalam, menyerah sudah. Tapi kalau cuma jalan gravel ya pelan-pelan masih bisa lah motor ini jalan. Itu yang pertama. Setelah naik 2 bukit dengan jalan yang off-road sampai di instalasi air minum. Akhirnya ketemu jalannya ya. Jalan masuk ke air terjun. Alhamdulillah akhirnya kita sampai. Mau sampai. Laba-labanya gede banget. Habis kehujanan nih kita. Ini perjalanan pulang dari air terjun aja. Yang kedua itu spare partnya agak mahal. Kampas rem belakang itu harganya sama dengan kampas rem Honda CR-V. Jadi dalam ini pabrikan ini memang agak kurang sopan ini bikin harga itu. Kemudian susah. Dulu awal-awal keluar agak susah, tapi sekarang sudah banyak ketemu persamaannya, juga bisa beli dari marketplace di luar negeri, walaupun mungkin OEM ya, bukan orinya, tapi ada. Tapi ya OEM-nya juga cukup mahal karena kampas rem belakang yang OEM itu harganya sama dengan kampas ori untuk merek lain. Nah, kami baru saja keluar dari daerah banjir. Ini kalau hujan deras sama sekali untuk motor-motor metik nggak bisa lewat, harus diangkat ya.
lantas setelah 6,5 tahun, spare part apa aja yang sudah diganti? Oke, yang pertama itu motor ini pernah ganti pelek dan as roda. Tetapi sebetulnya kerusakan ini karena waktu itu ganti ban, kemudian mekaniknya itu memasang baut mur as roda itu kurang kencang. Jadi waktu itu saya pakai pulang dari Lampung, mur as rodanya itu lepas sehingga gigi as rodanya itu kemakan, sama drat di pelek itu juga kemakan. Jadi kalau ini kesalahan mekanik ya waktu itu. Kemudian pernah ganti CVT 1 set karena sudah aus. Kalau beltnya sendiri udah 2 kali ganti itu, waktu 20.000 km dan 40.000 km. Jadi sebentar lagi ini harus diganti yang ketiga karena sudah 56.000. Tapi ntar saya lihat. Kemudian mesinnya itu pernah rontok karena macet. Itu pernah ganti stang piston 1 kali. Kemudian throttle body juga pernah diganti karena jebol, karena BBM kemasukan minyak tanah. Jadi sempat beli eceran itu jebol. Nah kemarin sebelum saya berangkat ke Maluku itu pengapian saya ganti kuil sama busi. Tapi kuilnya saya nggak pakai ori ya, karena mahal. Jadi saya pakai kuilnya GSX karena sama. Performanya sepertinya agak di bawah sedikit, tapi masih lumayan lah, masih bisa lari 110 itu masih tembus. Cuman akselerasinya nggak tahu, mungkin kurang besar kali ya pengapiannya. Yang lain spare part fast moving, ban depan, ban belakang, kampas rem itu sudah. Nah kalau yang lain belum pernah diganti ya, shock breaker masih ori, hanya masih belum, bodi juga masih belum pernah saya ganti. Jadi kira-kira itu spare part yang sudah diganti. Tetapi intinya gini, spare part itu harus diganti karena kesalahan pakai. Tapi kalau soal mesin bandel banget. Jadi waktu pernah mesin kemasukan air, masuk kubangan, mesin ngisep air masuk ke mesin. Kemudian mesin macet. Nah itu mesinnya rontok. Tetapi blok silindernya itu utuh. Sama sekali tidak lecet. Jadi waktu itu tapi tetap harus ganti stang seker, stang piston, yaitu karena stang pistonnya bengkok. Tapi intinya gini, motor ini kalau ada problem itu biasanya karena salah pakai. Masuk kubangan, ada jalan dihajar aja gitu kan. Tapi kalau kita memakainya lebih hati-hati, kemudian dirawat dengan betul, motor ini cukup bisa diandalkan. Ya buktinya ini kemarin saya berangkat ke Maluku itu kilometernya udah hampir 50.000. Sekarang 56.800. Jadi kemarin menempuh perjalanan berapa? 6.000 kilometer kemarin saya tempuh. Melintas Maluku, Maluku Tenggara, Maluku Utara, sampai Morotai dan Sulawesi. Itu masih oke. Kemudian bagaimana dengan persneling yang matic kalau kita naik turun? So far nggak ada masalah kalau dirawat dengan baik. Jadi saya mengalami tanjakan yang sangat ekstrim itu di daerah Kota Mubagu itu, Minahasa Tenggara itu ada tanjakan yang tinggi banget. Terus itu tanjakan tertinggi yang pernah saya lewati selama saya touring ke sana kemari. Itu alhamdulillah. Jadi kalau kita bawanya benar, sepertinya motor ini tanjakan apa aja masih bisa mumpuni. Itu soalan matic. Ya kalau soal akselerasi pasti kalah dengan motor-motor manual ya. Tadi kira-kira cerita saya tentang motor yang sudah menemani perjalanan saya selama 6,5 tahun ke sana kemari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.